Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Serambi Melati rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah, kita dapat bertatap muka, bersilaturahim pada kegiatan kita, yaitu tadarus Al-Quran setiap Jumat pagi di kantor BMT Melati. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Serambi Melati rahimakumullah, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam kehidupan di dunia ini. Salah satunya yaitu dengan cara sedekah ataupun dengan cara infak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa banyak ayat-ayat yang menyampaikan atau yang menjadi dalil bahwa kita itu dianjurkan, diwajibkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang tadi saya sampaikan diantaranya adalah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarju tijaratan lan tabur, yaitu orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quran, kemudian orang yang mendirikan sholat, melaksanakan infak atau menginfakkan harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, wahum yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Ini termasuk ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang berinfak di jalan Allah. Dan juga hadis yang berkaitan dengan sedekah. Misalnya dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kullu sulamai minan nas alaihi shadaqatun kulla yaumin tadlu'u fihi asy-syamsu. Jadi kullu sulamai minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tadlu'u fihi asy-syamsu. Setiap ruas tubuh kita. Jadi ruas itu ada yang mengatakan ya, sulamai itu ada yang mengatakan bahwa ruas tubuh ataupun persendian, tapi banyak yang menyebutkan bahwa sulamai adalah ruas tubuh kita. Jadi ruas tubuh kita itu ya ini dari tangan kita itu ada beberapa ruas. Ini satu tangan saja ada 20 lebih. Total itu sekitar 360 ruas dalam tubuh kita. Nah, itu semua sebetulnya diwajibkan untuk dibayarkan sedekahnya. Tapi karena saking rahmatnya Allah, maka Nabi mengatakan bahwa sedekah tidak harus menggunakan uang. Misalnya ya, ta'dilu baina isnaini sedekatun. Kalian menyelesaikan dua orang yang berselisih itu juga termasuk sedekah.
wa ta'inu ar-rajula fi daibatihi aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kalian membantu orang naik ke kendaraan, kalian membantu mengangkatkan barang-barang orang tersebut ke kendaraan, itu termasuk sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Dan perkataan yang baik, al kalimah at-thayyibah, itu diantaranya ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu semua itu termasuk al kalimah at-thayyibah. Bisa juga diartikan bahwa kita berkata yang baik, itu termasuk sedekah, kata Rasul. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan di dalam setiap langkah kaki seorang yang melangkah ke masjid, ke musola, itu juga termasuk sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariq sedekah. Dan juga menyingkirkan rintangan, menyingkirkan halangan, menyingkirkan batu, menyingkirkan paku, itu termasuk sedekah. Jadi karena saking cintanya Allah kepada hambanya, saking rahmatnya Allah kepada hambanya, persendian yang seharusnya dibayarkan sedekahnya, maka bisa diganti dengan hal-hal yang bukan hanya materi tapi immateri. Jadi perbedaan antara infak dan sedekah itu sebetulnya hanya di masalah kalau infak itu menggunakan harta, kalau sedekah itu tidak hanya harta tapi lebih luas lagi. Nah, kalau infak itu kan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang beberapa manfaat orang-orang yang berinfak di jalan Allah, diantaranya adalah tadi saya sampaikan pada ayat yang pertama, akan mendapatkan perdagangan yang tidak akan merugi. Wahum yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Kemudian orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu nanti akan mendapatkan surga, akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam Al-Quran surah Ali Imran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'idal muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i, baik dalam keadaan yang lapang ataupun dalam keadaan yang sempit. Itu. Kemudian keutamaan lagi orang-orang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu hartanya atau balasannya itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Keistimewaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti halnya dia menanam satu benih, satu biji yang mana nanti akan tumbuh bercabang-cabang. Dalam setiap cabang ada 100 tumbuh 100 buah. Maka ketika pohon itu tumbuh 7 cabang, kemudian setiap cabang ada 100 buahnya, maka dia akan mendapatkan 700 kali lipat. Balasannya oleh Allah akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi kebaikan-kebaikan yang ia peroleh itu akan mendapatkan 700 kebaikan dari satu kebaikan yang ia perbuat. Maka sungguh sangat luar biasa keutamaan atau keistimewaan orang-orang yang berinfak. Ini baru beberapa, ini baru sebagian, belum, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan atau
keutamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah yang belum kita ketahui di dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu jamaah Serambi Melati rahimakumullah, demikianlah acara tadarus pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tadi ayat yang kita baca, kemudian hal-hal yang kita pelajari memberikan kepada kita pengetahuan, memberikan kepada kita hikmah, dan kita juga mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.